Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas Ibnu Al-Haytham, ilmuwan muslim terbesar di bidang optik. Salah satu orang cerdas di abad pertengahan Islam adalah matematikawan dan sarjana Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bil Al-Haytham atau lebih dikenal sebagai Al-Hazen. Al-Hazen lahir di Basra, Irak pada tahun 965. Dia juga merupakan insinyur dan sempat diundang untuk pindah ke Kairo, Mesir oleh Khalifah Fatimiyah Al-Hakim. Al-Hakim mengundang Al-Hazen karena diyakini dia memiliki rencana untuk mengatur perairan Sungai Nil. Akhirnya Al-Hazen memimpin pasukan pekerja di selatan Aswan ke tempat yang disebut Al-Janadil guna memenuhi tugas yang dianggap hampir mustahil. Di sini dia mengira akan melihat air Sungai Nil turun dari tempat yang lebih tinggi. Namun, dia kecewa saat melihat kenyataan yang berbeda. Menurut catatan abad ke-13, Al-Hazen khawatir Al-Hakim yang eksentrik dan tak terduga akan menghukumnya karena kegagalannya. Untuk menghindari hukuman, dia berpura-pura tidak waras sampai kematian Al-Hakim. Dia kemudian meninggalkan rumah tempat dia dikurung dan dipindahkan ke kubah di gerbang Masjid Azhar Kairo. Di sana ia melanjutkan pekerjaannya sebagai penulis dan guru matematika. Al-Hazen mencari nafkah dengan menyalin sejumlah karya matematika dasar, termasuk Euclid's Elements dan Ptolemy's Almagest. Namun, Al-Hazen tidak berhenti dengan terjemahan. Dia juga memberikan kontribusi orisinal di bidang optik, astronomi, dan matematika. Tulisannya sangat produktif yang mencakup berbagai mata pelajaran. Beragam prestasi diraihnya, diantaranya 25 buku dan esai tentang matematika, dan 45 judul pertanyaan fisik dan metafisik. Ini termasuk diskusi tentang Euclid, Apollonius, dan Archimedes, serta komentar tentang karya filosofis Aristoteles dan karya medis Galen. Karya Al-Hazen yang paling penting adalah Kitab Al-Manazir atau Kitab Optik yang komprehensif. Di dalam kitab itu, Al-Hazen mengembangkan teori luas yang menjelaskan penglihatan dengan menggunakan geometri dan anatomi. Dia menolak teori Euclid dan Ptolemy bahwa penglihatan dihasilkan dari sinar yang keluar dari mata dan mencapai objek. Sebaliknya, dia mengatakan setiap titik pada area atau objek yang diterangi memancarkan sinar cahaya ke segala arah. Tetapi, hanya satu sinar dari setiap titik yang mengenai mata secara tegak lurus dan ditransmisikan oleh benda transparan atau lensa. Sementara sinar lainnya menyerang pada sudut yang berbeda dan tidak terlihat. Begitu mendalam penjelasannya sehingga membuat George Sarton menyebut Al-Hazen sebagai fisikawan muslim terbesar dan salah satu pelajar optik terhebat sepanjang masa. Karya lain Al-Hazen yang ada pada subjek optik termasuk buku On the Light of the Moon. Buku tersebut menyatakan bulan bersinar seperti objek yang menyinari dirinya sendiri, meskipun cahayanya dipinjam dari matahari. Penelitian Al-Hazen on the shape of the eclipse menggambarkan bentuk setengah bulan dari gambar matahari selama gerhana. Dari situlah diketahui penyebutan pertama tentang kamera obscura atau ruang gelap, tempat semua fotografi tergantung. Meskipun tidak termasuk di antara para astronom muslim terbesar, karyanya menunjukkan ia telah menguasai teknik astronomi Ptolemeus. Beberapa karyanya juga mengungkap kemampuannya dalam memecahkan masalah yang mendapat perhatian dari para astronom muslim seperti menentukan arah kiblat atau arah sholat. Pengaruh Al-Hazen pada sains Eropa setelah kematiannya pada tahun 1040 tidak dapat diabaikan. Roger Bacon mengutip atau merujuknya di hampir setiap langkah bagian Opus Maius yang berhubungan dengan optik. Bagian 6 dari karya yang tersebut bergantung pada penemuan Al-Hazen sebelumnya. Studi Johannes Kepler tentang cahaya juga bergantung pada karyanya. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.